Pada waktu itu banyak perkataan-perkataan yang membuat saya untuk meninggalkan Tuhan. Merasa apakah saya harus ikut Tuhan atau saya meninggalkan Tuhan. Itu sesuatu yang berat bagi saya. Pada waktu itu ketika saya masih masa-masa SMP, disitulah saya melihat banyak hamba Tuhan di sekeliling saya. Dan saya melihat mereka melayani Tuhan dengan luar biasa. Sehingga hal itu membuat hati saya begitu tergerak, membuat saya begitu bersemangat untuk ikut juga andil dalam melayani Tuhan. Jadi pada waktu itu ketika saya diproses oleh Tuhan, di saat-saat itu saya dibawa dalam situasi yang bagi saya itu sesuatu yang cukup berat. Karena pada waktu itu saya hidup berada di tengah-tengah keluarga yang tidak mengenal Tuhan. Orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Termasuk bagian daripada keluarga saya. Nah, di situ saya jarang sekali berjumpa dengan Tuhan. Karena situasi dan keadaan serta kondisi yang sulit. Pada waktu itu banyak perkataan-perkataan yang membuat saya untuk meninggalkan Tuhan. Tidak perlu mengikut Tuhan yang saya percaya sampai saat ini. Jadi godaan-godaan seperti itu membuat saya akhirnya merasa apakah saya harus ikut Tuhan atau saya meninggalkan Tuhan. Itu sesuatu yang berat bagi saya. Di tengah-tengah pergaulan saya, teman-teman saya, bahkan saudara dari keluarga saya sendiri juga tidak menginginkan saya untuk berada di dalam kendali Tuhan. Dan itu berjalan kurang lebih hampir selama 3 tahun. Di situ saya berjuang. Saya mencari Tuhan sendiri, saya pergi ke gereja, berjalan sendiri. Tekad saya atau semangat saya untuk menjadi hamba Tuhan itu tetap kuat di dalam hati saya. Meskipun saya sudah melalui cobaan-cobaan yang berat dalam kehidupan saya. Sehingga ketika menyelesaikan SMA, disitulah saya mengambil keputusan untuk menjadi hamba Tuhan. Nah, pada waktu mengambil keputusan untuk menjadi hamba Tuhan pada waktu itu cukup berat. Karena ketika saya masuk kepada satu sekolah yang memang diproses untuk menjadi hamba Tuhan, teman-teman saya dan anak-anak yang berada di tempat pada waktu itu tidak yakin dengan keadaan saya, dengan kondisi saya. Ketika mereka melihat penampilan saya, mereka tidak percaya, mereka tidak yakin bahwa saya akan lolos di dalam sekolah pada waktu itu. Jadi mereka berpikir bahwa saya tidak akan mampu dan pasti akan gagal di tengah jalan. Karena teman saya yang berangkat bersama dengan saya itu, dia luar biasa. Dan dia sudah cukup hebat sebelum dia masuk kepada sekolah tersebut. Bahkan ketika dia masuk itu, dia menjadi asisten di kantor. Dia sudah mengerjakan bagian-bagian administrasi di kantor. Sedangkan saya sendiri belum bisa apa-apa. Tapi saya berdoa kepada Tuhan bahwa saya pasti bisa. Dan akhirnya proses demi proses akhirnya terbukti bahwa saya mampu melewati apa yang mereka katakan bahwa saya tidak mampu dan saya akan gagal. Dan saya bisa menyelesaikan sekolah pada waktu itu untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Ketika Tuhan sudah memanggil atau memilih atau menetapkan kita untuk melayani Dia, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Lalu kemudian Tuhan terus berikan perkara-perkara yang lebih besar lagi. Itu sesuatu yang bagi saya itu sangat luar biasa. Bahkan saya melihat bahwa sampai saat ini Tuhan terus mempercayakan pelayanan-pelayanan untuk melayani Dia dalam kehidupan saya. Karena memang hidup saya dari Tuhan dan kembali kepada Tuhan. Mungkin itu aja kesaksian yang saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati.